Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Pada part ini adalah tentang persiapan data itu sendiri. Untuk melakukan penghitungan reliability analysis menggunakan generalizability theory atau G theory menggunakan software Edugy. Jadi ini spesifiknya untuk Edugy. Maka kita akan melihat ada raw data, kemudian kita cleaning, kemudian kita ekspor. Sebetulnya sudah saya tampilkan di blog saya tentang penggunaan Edugy ini, namun skenario-nya agak berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan principle behind the data preparation. Jadi prinsip-prinsip kenapa data itu dipersiapkan sedemikian rupa dan mengapa harus seperti itu. Dan salah satunya saya terpaksa harus menjelaskan tentang harmonic means dan balance data. Semoga saya tidak salah menjelaskannya. Dan ini sebetulnya berhubungan dengan bagaimana cara kita nanti menghapus data secara random. Dan mengapa kita diperbolehkan atau mengapa tidak boleh. Nah, kita akan melihat data yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah file Excel. Di sini akan terlihat bahwa biasanya kita menyimpan dalam bentuk berupa student di sini, kemudian station dash 1 sampai di sini sampai 10. Nilainya per station. Ini station, ini per station. Biasanya seperti ini. Ini raw data. Kalau sudah menggunakan software biasanya outputnya akan seperti ini, namun biasanya kalau dalam Rubrik kita harus memasukkan satu demi satu. Nah, kalau dilihat di sini terlihat bahwa jumlah mahasiswa yang ada di station, bukan di sirkuit A, B maupun C itu jumlahnya tidak sama. Kita harus membalance, harus menyamakan. Mengapa? Karena ini salah satu syarat dari software Edugy sendiri bahwa datanya harus balance. Nah, inilah datanya yang harus kita balance. Caranya bagaimana? Data yang tidak balance itu, yang datanya lebih banyak harus kita discharge secara random. Nanti akan saya jelaskan khusus bagaimana mendischarge sebuah data. Tapi pada dasarnya setelah kita mendapatkan raw data harus kita balance seperti ini. Jumlah stationnya sama, kita hanya butuh informasi ini saja sebetulnya. Data ini kita namakan wide data format dan data ini harus kita rubah menjadi long data format. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Anda bisa menggunakan makro yang sudah saya tampilkan, bisa dilihat di website saya, atau menggunakan SPSS misalnya, merubah data dari wide data format menjadi long data format. Nah, kita kembali ke balance data. Kita akan melihat prinsipnya dulu. Mengapa harus ada wide data, harus ada balancing data yang ada. Misalnya nih, kita mempunyai raw data yang seperti ini. Lihat, jumlahnya lain kan? Di sini 7, di sini 16, di sini hanya 5. Jika kita melihat pada sheet berikutnya akan terlihat bahwa min dari total nilai ini sebetulnya adalah 54,1. Namun jika kita melihat deret kelas A ini kita rata-rata, kelas B kita rata-rata, kemudian kelas C kita rata-rata, dan kemudian ketiga rata-rata tersebut kita rata-rata akan muncul nilai yang berbeda antara ini, dua ini. Ini yang kita sebut sebagai arithmetic means, kalau tidak salah. Kemudian ini adalah yang kita sebut harmonic means. Ini seperti menganggap bahwa jumlah
mahasiswa atau jumlah peserta di setiap kelas ini sama. Karena apa? Ini rata-rata A, rata-rata B, dan rata-rata C yang akan kita rata-ratakan dibagi menjadi 3 menjadi 50,2. Jumlahnya cukup banyak ya, satunya 54,1, satunya 50,2. Nah, kenapa harus melihat ini? Karena dasar dari EduG atau G-theory itu menggunakan ANOVA. Sedangkan ANOVA sendiri yang digunakan adalah harmonic means-nya, bukan real means-nya atau arithmetic means-nya. Tadi saya sudah bercerita bahwa saya sudah menampilkan di blog. Jika Anda masuk ke pakwini.staff.umi.ac.id di bagian EduG, saya sudah menjelaskan bagaimana cara merubah wide data format menjadi long data format menggunakan makro yang bisa diaplikasikan ke Excel. Tinggal ikuti petunjuknya dan Anda akan bisa merubah ini. Di dalam video ini tidak akan saya jelaskan panjang lebar karena nanti akan terlalu panjang. Kemudian discharge access data. Nah, ini prinsip yang akan saya sedikit jelaskan bagaimana caranya. Misalnya nih, di sini terlihat bahwa saya punya, sebentar. Oke, saya punya data seperti ini. Lihat, datanya tidak sama. Maka tugas saya adalah mengurangi data ini menjadi sebanyak ini dan mengurangi data ini. Agar datanya sama semua menjadi 5. Kenapa harus random? Karena kalau tidak random maka intervensi manusia bisa menyebabkan bias. Maka kita harus menggunakan random access data. Caranya seperti ini. Akan saya tampilkan semacam ini. Nah, contohnya bagaimana ya? Oke, begini saja. Jika ini saya copy, kemudian saya menggunakan sheet baru. Di sini akan terlihat insert. Saya akan menggunakan perintah random. Perintah random ini sama dengan rand dalam kurung. Maka kita akan mendapatkan random. Sebanyak ini. Oh iya, yang harusnya saya kurangi yang ini ya. Saya cut. Di sini saya mendapatkan angka random antara 0 dan 1, tapi di belakang koma sampai 9 kalau tidak salah di Excel. Nah, angka ini karena ini adalah random, setiap kali kita melakukan perintah itu akan berubah. Padahal saya akan melakukan penghapusan data secara random. Caranya, angka yang di sini saya blok, kemudian saya copy dan saya paste hanya value-nya saja. Lihat value-nya. Inilah yang akan kita urutkan. Maka saya akan mengurutkan dari kecil ke besar. Ini akan saya urutkan menjadi, sebentar, ini saya delete dulu. Ini akan saya urutkan. Data, short, expand the selection, kita short. Nah, di sini saya akan mendapatkan bahwa ternyata nomor ini berubah urutannya berdasarkan random number yang ini. Ini kita ignore, kita jangan perhatikan. Ini akan memperlihatkan bahwa terurut dari kecil ke besar. Nah, secara random tadi, bukan kita yang mengurutkan. Sehingga dengan demikian, saya hanya akan mengambil 6 data pertama, yaitu ini.
maka data ini sampai sini boleh saya hapus sebetulnya. Saya hapus. Nah, disinilah yang saya mengatakan randomly discharge data. Secara random kita menghapus data yang berlebih. Nah, setelah tadi kita mengetahui ada prinsip harmonic means dan kenapa kita boleh mendischarge, kemudian kita mendischarge data tersebut secara random. Sebetulnya yang kita inginkan sederhana. Saya ingin menampilkan data yang sepanjang ini, posisinya menjadi long data format, berupa seperti ini. Ini adalah student pertama, student kedua. Dan penampaian datanya adalah ini stasiun 1, kemudian urut 2, 3, sampai 10. Menjadi bentuk yang panjang ke bawah. Begitulah data preparation. Terima kasih dan sampai bertemu di section berikutnya.